itu udah lain. bukti, udah bukti. Nggak ada. Kita udah buktikan aja. Iya. Udah buktikan aja. Apalagi dibukti lebih kalau jelas memang lagi. siap, Anda gerak bukti, ayo. Jelas. Ayo. Kalau ini jelas terbukti, lagi. kami Iya. ini GMBI ini siap. Negara ini ketika bukan memang preman. terbukti kita salah, Indonesia kita merdeka, siap di penjara ulama, dan perjuangan siap umat Islam, ditahan. bukan preman seperti Anda. Mudah-mudahan Anda yang merusak Pancasila. konflik nilai Itu jangan sampai terjadi apa saya tanya? sekarang ini muncul lagi. Terjadi apa? Dulu DITI di sana. Oke. Iya kan? Kemudian di Aceh ada GAM. Ya. Di Sulawesi Selatan ada Kahar Musakar. Ya. Di Padang ada PRRI. Nah ini disinilah kesalahannya. Pak Mahfud tidak mengerti sejarah. Apa? Seolah-olah dulu itu sebangun bahwa itu persoalan agama. Itu bukan persoalan agama. Karena pernyataan Pak Mahfud itu adalah garis keras dalam hal agama. Mahfud MD mengatakan, jika pembubaran FPI salah, saya siap bertanggung jawab kepada Tuhan. Mumpung saya masih sempat melakukan sesuatu, saya lakukan sekarang. Kalau ini salah, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kan? Jadi kalau sudah terlalu banyak kezaliman, niscaya bencana akan datang. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, tidak sekali-kali kami binasakan suatu negeri, kami hancurkan suatu perkampungan. Mahfud MD mengatakan, jika pembubaran FPI salah, saya siap bertanggung jawab kepada Tuhan. Menko Polhukam Mahfud MD meyakini sikap dan kebijakan membubarkan FPI adalah hal yang benar. Bahkan Mahfud MD menyatakan dirinya siap mempertanggungjawabkan keputusan membubarkan FPI itu di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa saya kena karma jika saya salah, justru saya merasa terlambat melakukan tindakan ini, pembubaran FPI, mumpung saya masih sempat melakukan, saya lakukan. Jika saya salah, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Begitulah tegas Mahfud MD saat bincang-bincang di channel YouTube Deddy Corbuzier belum lama ini. Sayyidina Umar lebih memilih mengajak rakyatnya introspeksi ketimbang menghibur diri. Bisa saja kalau Sayyidina Umar mengatakan, sabar, tenang. Ini ujian Allah, sebagai bukti Allah cinta kepada kita. Rakyatnya senang, tenang. Tapi Sayyidina Umar tidak lakukan itu. Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah mengajak rakyatnya untuk introspeksi diri. Maksiat apa yang kalian perbuat sehingga bencana ini bisa terjadi? Karenanya ibadallah, ini yang tadi saya katakan, bahwa pertanyaan Sayyidina Umar mengagumkan dan mengagetkan banyak orang. Beliau tanpa tedeng aling-aling, terbuka, fair, terus terang. Beliau tidak takut rakyatnya tersinggung kepada beliau. Tidak. Beliau tanyakan dengan tulus kepada rakyatnya untuk mengajak mereka introspeksi diri. Jadi bukan mengintrospeksi orang lain, tapi introspeksi diri. Baik ibadallah. Dari pertanyaan ini muncul pertanyaan lain di benak. Ada apa Sayyidina Umar menghubungkan antara gempa bumi dengan dosa? Ada apa Sayyidina Umar menghubungkan antara bencana dengan maksiat? Ada apa? Karena di dalam Al-Quranul Karim tegas Allah menyatakan, faqala ta'ala, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, tidak sekali-kali kami binasakan suatu negeri, kami hancurkan suatu perkampungan, kami hancurkan suatu wilayah, kecuali penduduk di negeri tersebut sudah menjadi orang-orang yang zalim. Jadi kalau sudah terlalu banyak kezaliman, niscaya bencana akan datang, saudara. Kemudian kalau kita lihat lagi firman Allah yang lainnya, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Kata Allah di dalam ayat ini, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri amanu wattaqau,
beriman dan bertakwa. Allah berjanji la fatahna alaihim barakah. Niscaya akan kami buka atas penduduk negeri tersebut untuk mereka, bagi mereka, buat mereka barakah, aneka macam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi saudara sayang sejuta sayang, kadzabu, penduduk negeri-negeri banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Maka kami hukum mereka, kata Allah, dengan apa yang mereka perbuat. Dari ayat ini jelas Allah menyampaikan kepada kita dua keputusan, dua sunnatullah. Yang pertama, kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi mereka, sehingga mereka akan jauh dari bencana dan mara bahaya. Yang kedua sebaliknya, bila penduduk satu negeri maksiat kepada Allah, kemungkaran merajalela di mana-mana tanpa ada kepedulian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya, maka siap-siap bencana pasti datang. Jadi ingat, kalau bencana sudah datang, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khas. Kata Allah, wattaqu, takut dong kamu sekalian, pelihara dong, jaga dong, jaga, kata Allah, kamu punya diri. Jaga dari apa? Fitnatan, jaga daripada fitnah yang bisa berupa bencana, musibah, bala dan malapetaka, yang kalau sudah datang, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa khusus orang yang zalim saja, tidak, tapi orang baik pun akan terkena, saudara. Maka itu suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar ketakutan, berkeringat dingin. Kemudian beliau disambut oleh istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Sang istri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma yukhzi'uk, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau takut? Nabi pun menceritakan kepada istrinya, celaka, celaka bagi umat. Dari kejahatan yang sudah hampir tiba, berbagai macam musibah akan menimpa mereka. Sedih kita punya Nabi. Kemudian sang istri dengan polos dan tulus bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina shalihun. Wahai Rasulullah, apakah kalau bencana datang, nahlik, kita ikut binasa, kita ikut celaka, kita ikut terkena bencana, wa fina shalihun, sedang di tengah-tengah kita masih banyak orang yang saleh, masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang taat. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, idza kathural, ya, kita semua orang baik akan ikut kena bencana jika kebejatan sudah merajalela. Makanya saudara, sedih saya dan kawan-kawan bergabung dengan berbagai ormas Islam beberapa waktu yang lalu turun ke Aceh. Berbulan-bulan kami duduk di Aceh. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri akibat yang ditimbulkan oleh tsunami. Tsunami tidak bertanya mana rumah kiai, mana rumah pelacur, saudara. Tsunami tidak bertanya mana rumah orang baik, mana rumah orang jahat. Bahkan bayi-bayi yang tidak berdosa pun ribuan mayatnya berserakan di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya ajak semua di sini, perhatikan baik-baik pesan Nabi. Dalam satu kesempatan beliau berpesan, kata beliau, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la
layushikunna an yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, demi Allah, la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Engkau, hai umat Islam, jangan sungguh-sungguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau la yushikunna, sebentar lagi tiba masanya, an yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu. Allah akan kirim kepada kamu sekalian, hei kaum muslimin, iqaban minhu, siksa dari sisi Allah. Dan kalau siksa itu sudah datang, tsumma tad'unahu, kemudian engkau rame-rame berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, ya Rabb, ya Rabb, fala yustajabu lakum, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah.